Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Informatika kelas 12 yang tahun ini sudah masuk di tingkatan terakhir. Kita akan menggunakan beberapa aplikasi berdasarkan buku karya desain yang sudah kamu miliki. Oh ya, perkenalkan, nama Bapak Sukma Wijaya yang akan memandu dalam menggunakan aplikasi yang akan kita gunakan pada kelas 12 ini. Nama aplikasinya adalah ArtFlow. Di pads kamu sudah diinstal semua, jadi bisa kamu sambil explore apa saja fungsi-fungsi dan cara menggunakannya. Baik, kita coba mulai menggunakan aplikasi ArtFlow. Lokasinya ada di sebelah bawah kiri ya. Ya, ini splash screen awalnya. Ini sebentar. Oke, kita sesuaikan ya. Untuk layarnya, ini hasil gambar yang sudah kita buat, yang sudah Bapak buat. Kita kenal dulu ya beberapa jenis toolsnya. Pertama, di titik 3 itu ada new image, ada gallery, ada setting, ada record time loop, export, print, save exit, dan exit. Exit untuk keluar. Kalau gallery kita mengambil gambar yang sudah ada, pernah kita buat ya sebelumnya. Ini contoh hasil beberapa gambar-gambar yang pernah kita buat zaman dulu ya. Kemudian kita akan coba membuat new image ya. Ini kamu bisa menyesuaikan ukurannya. Itu berdasarkan ukuran dari pixel ya, dan berdasarkan jumlah dpi yang akan kita gunakan. Kamu bisa sesuaikan A3. Misalkan kamu tentukan dulu, sementara ini ukurannya Bapak gunakan di atas 2000 dpi, dpi-nya 300. Ini sementara gambar kemarin kita save aja dulu ya. Kita akan mencoba membuat karya desain untuk konsep art dulu ya. Jadi sebelah pojok sebelah kiri, ketika kita klik, itu akan muncul namanya layer ya. Di layer ini kita bisa numpuk-numpuk gambar seperti gambar yang mau kita buat. Sama seperti Adobe Illustrator, kita bisa bikin layer-layer ya. Gitu kita bisa edit masing-masing gambar layer ya. Contohnya ini layer 1 dulu. Kita klik di atas, di bagian mirror ada simetrinya itu. Ada 3 opsi, ada mirror sama rotate. Kita pakai yang mirror. Jadi seperti efek kaca ini. Untuk mewarnainya kita bisa ambil brushnya ya. Ada beberapa macam brush yang bisa kamu pakai di sini. Silakan dipilih sesuai yang kamu gunakan. Bapak coba dulu fitur yang Pro. Kalau di dalam tab kamu ada beberapa yang belum, karena belum semuanya Pro ya. Baik, kita akan coba. Di sini di sebuah pojok kanannya ada tools warnanya, pilih dulu warnanya seperti apa. Ini yang gerak-gerak itu yang posisi warnanya. Jadi kita gunakan warna soft dulu, sekitaran warna green. Ini ketebalan dari pen kita ya. Jadi brush kita tuh ukurannya sebesar apa ditentukan di situ. Kita pakai kecil saja dulu. Bawahnya ini berfungsi untuk tebal atau tipisnya dari garis yang kita tentukan ukurannya. Atasnya ukuran, bawah tebal dan tipisnya. Bapak buat paling tebal. Jadi pada saat kita menggunakan ini, kita menggunakan mirror ini ya, seperti yang Bapak bilang tadi, itu pasti akan muncul garis tengah ya, seperti ini. Kita coba garis seperti ini. Kita menggunakan aplikasi mirror, maka gambar itu ya seperti cermin, dia kanan dan kirinya itu sama. Kita tinggal gambar aja seperti ini. Ini Bapak mau gambar karakter. Konsep artnya Bapak yaitu adalah seorang dari tanah Jawa, pakai ya arsitektur Jawa. Jadi kita lihat saja ya bagaimana ya. Oke, mata sudah, hidung sudah, mulut sudah, oke, lidah.
Oke, maka semua, kamu lihat ini kan titik lain ikut semua nih ya. Ini Bapak kasih penutup kepalanya. Nah, apabila kita ada masalah error, misalnya oh ini salah gambar, nah kita bisa menghapus menggunakan tombol sebelah brush ya, sebelahnya brush, bagian penghapusnya. Kita besarnya dan kecilnya kita bisa hapus. Oke. Ulang lagi gambarnya. Oke. Oke, kita bisa juga pakai tombol back. Tapi itu di Pro ya, di dalam tab kamu belum semuanya ada. Bapak mau coba ganti gambar wajah dan rambutnya ya. Oke, berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang kamu menggunakan manual, kita mencoba pakai digital jadi lebih gampang. Oke, kita lanjutkan menggambarnya. Oke, kita fokus ke satu titik karena sistem mirror ini kan sama seperti Bapak bilang tadi, kanan kiri itu pasti bakalan sama. Jadi kamu tidak usah takut, oh gambar saya ini beda. Oke, kita buat layer berikutnya. Ini Bapak buat warna yang lebih gelap. Ya, supaya tujuannya itu layer ini sama seperti AI ya. Jadi layer itu kamu lihat di situ posisinya di mana ya, biar tidak bertabrakan lah, sama seperti fungsi Adobe Illustrator. Jadi kita coba lagi sebelah sini. Ini seperti Bapak bilang tadi, ini kuping rusa kalau di Pulau Jawa sana. Saya buat lagi menggunakan belangkon lah ya. Bapak membuat konsep belangkon deh. Ini gambarnya cowok, Bapak buat konsepnya cowok. Oke. Kita buat yang mudah saja biar jangan terlalu ribet lah ya. Kita bisa menggunakan, tinggal diputer-puter aja pakai tangan seperti ini. Oke, bisa pakai dua jari. Oke, biar lebih enak. Kadang-kadang kan nggak bisa ngegambar di bagian bawah kita kan. Sedikit penebalan di bagian dagu. Setelah itu kita gambar penebalan di sebelah sisinya. Ya, kasih kacamata kalau mau, tapi nggak usah. Oke, bentuk itu bentuknya aja deh, agak bagusan seperti ini. Ini kacamatanya, karena apa Bapak kacamata, jadi Bapak gambar ya karakter Bapak kacamatanya gitu. Oke, kita tebalkan lagi gambarnya. Mulutnya. Nah, kita sudah mendapatkan karakter yang latarnya sesuai. Oke, kita coba hilangkan yang bagian belakangnya atau yang background tadi kita buat pakai garis yang tipis tadi ya. Oke, kita silang matanya ya, tulis gambar mata. Oke, kepalanya lupa. Oke, kita sudah mendapatkan gambar yang simetris kanan dan kiri. Jadi kita bisa tambahin, misalnya nih ya, kita mau tambahkan ornamen nih, karena Jawa Bapak mau tambahkan ornamen di bagian orangnya. Kita biasanya sih bermain ornamen itu kan kadang-kadang ya mungkin ya kadang bagus atau tidak. Nah, karena fungsi mirror, jadi kita nggak terlalu takut karena kanan dan kirinya sama nih. Itu salah satu fungsi mirror yang Bapak sukai. Oke, kita kasih ornamen dengan derik dan nada dari Pulau Jawa. Oke, gandol sebentar. Kita ubah biar lebih memiliki ornamen-ornamen Jawa ya. Oke, menggambar itu seni itu ya, intinya tuh sebenarnya tidak ada benar dan salah. Yang ada itu yang bagus atau yang kurang bagus, orang yang sudah profesional atau orang yang masih amatir lah seperti kita. Jadi di konsep art ini
sebagaimana Bapak pernah presentasikan, kita bisa menjual konsep art ini. Kita bisa membuat game berdasarkan konsep art ini dengan biaya yang lumayan. Bisalah kita beli teh obeng lumayan lah, bisa 10 biji kayaknya. Jadi Bapak ini mungkin konsep Bapak masih konsep zaman dulu ya. Kamu yang Gen Z yang anak muda sekarang harusnya konsepnya lebih bagus lagi daripada Bapak, dan Bapak yakin kamu bisa membuat itu. Oke, coba misalnya kita mau rotate, atau kita bisa lihat beberapa garis di sini. Nah, ini namanya simetri. Oke. Nah, kita coba nih ya. Nah, Bapak buat di sini. Nah, lihat di bagian 4 titik tadi, bagian simetri, satu gambar yang Bapak buat, berarti semuanya empat-empatnya itu 6 konsep itu semuanya nanti muncul. Nah, ini yang kamu harus perhatikan, jangan sampai nanti pada saat kita membuat atau menggambar ternyata gak sinkron sama gambar kita. Oke, jadi kita nggak usah menggunakan fungsi ini, tapi itu untuk pengetahuan kamu ya, itu bisa kita gunakan. Oke, undo. Oke, kita bisa membuat gambar sesuai dengan keinginan kita, tergantung kita mau seperti apa. Jadi kita masih fokus ke mirror aja dulu deh, biar gampang ya. Kalau simetri tadi hanya untuk sekedar info untuk kamu. Nah, ini kita buat seperti asap dan api. Oke. Ini mirror terbalik tadi ya, seperti Bapak setting tadi di fungsi rotate, dan kita menggunakan fungsinya itu rotasinya menjadi terbalik, maka gambarnya itu jadi terbalik begitu. Kecuali kita mirror tadi, jadi sama persis. Kalau kita rotate, dia akan ubah. Oke, kita detailkan dikit-dikit supaya kelihatan lebih cantik lagi. Oke, bagian atasnya aksen-aksen yang bisa kita buatkan. Oke. Di atas kena juga ini. Hati-hati, gambar asapnya ini kadang-kadang suka bergeser kemana-mana. Makanya kita harus tahu dulu posisi yang benarnya itu seperti apa. Oke, kita misalnya kira-kira mana yang salah ya tadi, kita hapus aja. Apa berpengaruh Pak? Misalnya yang sebelah mirror kanan, mirror kirinya tidak berpengaruh, karena bagian ini tadi mirror kan sudah Bapak lepas. Gitu. Jadi kan nggak ada garis kuningnya tadi di tengah kan? Nah, ini kita hapus lagi. Sebentar. Oke, kita hapus yang bagian yang mengganggu. Ntar lagi kita ganti. Besar kecilnya dulu kita atur. Oke, kita garis ulang lagi, tadi kehapus. Oke. Kira-kira seperti ini. Jadi sebenarnya nggak terlalu rumit kalau kita menggambar. Kita bikinnya sederhana aja. Kalau sudah bisa, kita bikinnya lebih bagus lagi, lebih profesional lagi, bisa silahkan. Oke, kita aktifkan lagi cerminnya lagi, mirrornya lagi. Oke, kita bisa gambar lebih detail lagi, lebih bagus lagi, karena buat kita sebenarnya tidak ada yang bagus, yang sempurna sama yang salah banget, gak ada. Yang benar itu adalah yang profesional sama yang masih amatir seperti kita. Jadi silahkan kamu coba-coba. Seperti yang Bapak sampaikan di project awal, kalian bisa membuat konsep art karakter game. Ini Bapak belum kasih nama ya, masih sketsa ya, belum diwarnain ya. Nggak usah diwarnain dulu. Jadi sementara waktu kita masih menggambar menggunakan warna hitam dan putih saja. Jadi silahkan dicoba dan dipraktekkan. Selamat mencoba.